Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu bahagia dan tetap selalu sehat dalam mengikuti pembelajaran daring nih. Dan jangan lupa ya, disiapkan semangatnya terus untuk mengikuti pembelajaran virtual di setiap harinya. Oke, kembali lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar apa? Untuk kita belajar bahasa Indonesia. Oke anak-anak, pada pembahasan kali ini kita sudah memasuki bab 4 nih, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, tujuan teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, dan perbedaan antara teks laporan observasi dengan teks deskripsi. Maka dari itu, yuk simak video terus. Pernahkah kalian mempunyai pertanyaan tentang suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan nutrisi pada madu? Atau, apa itu museum? Untuk mengetahui penjelasan-penjelasan itu, kamu memerlukan teks laporan hasil observasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks LHO ini adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi ini bisa berupa riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Nah anak-anak, teks laporan hasil observasi ini biasanya berisi dengan fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya ada tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mendapatkan informasi dari penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut pandang keilmuan. Tujuan yang kedua, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, serta cermat kepada pembacanya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang terbagi atas 5. Yang pertama ada teks bersifat objektif. Artinya, penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Yang kedua, teks berdasarkan fakta. Penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Ciri yang ketiga yaitu teks bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatannya secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal yang lain di luar dari hal atau masalah yang sedang dibahasnya. Ciri yang keempat yaitu teks disajikan secara lengkap, yaitu penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan itu yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Ciri yang terakhir yaitu teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya. Artinya, penulis harus menyesuaikan teks laporan hasil observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pernyataan umum, berisikan definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkannya. Pernyataan umum berisi informasi umum ya, antara lain nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan, dan tentang suatu hal yang dilaporkan. Struktur selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu berisikan perincian hal-hal yang dilaporkan.
Jika kamu melaporkan tentang binatang, maka mencangkup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Sedangkan tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Nah, anak-anak, perincian manfaat dan nutrisi juga dapat dipaparkan dalam bagian ini ya. Jika yang dilaporkannya berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsinya, manfaat suatu objeknya, beserta sifat-sifat khusus objek itu sendiri. Nah, struktur yang ketiga yaitu ada simpulan, yaitu berisikan ringkasan umum yang telah dilaporkan tadi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Nah, perbedaan ini antara lain, teks laporan hasil observasi menggambarkan peristiwa atau fenomena secara umum yang bersifat global atau universal. Sedangkan teks deskripsi menggambarkan peristiwa atau fenomena secara khusus yang bersifat unik dan individual. Perbedaan yang kedua, teks LHO lebih menekankan pengelompokan yang disesuaikan dengan ciri pada umumnya. Sedangkan teks deskripsi lebih ke uraian bentuk ciri isi objek tersebut. Perbedaan yang ketiga, di dalam teks LHO berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas objek dan subkelas yang ada di dalamnya. Sedangkan teks deskripsi berkaitan hanya dengan hubungan antara keseluruhan dan bagiannya. Nah, dari kesimpulannya adalah bisa dikatakan teks laporan hasil observasi itu jika teks tersebut pertama, isi yang dibahasnya adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok itu. Ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu, yaitu berupa definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Silahkan kalian baca contoh teks laporan hasil observasi berikut ini. Nah, setelah kalian membacanya, silahkan isilah ketiga soal berikut ini. Lalu tugas tersebut kalian kirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sampai sini dulu pembahasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa ya, kerjakan tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.